Halo semuanya, perkenalkan nama saya Albertus Sanggito Pramudito, mahasiswa Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor mahasiswa 19 06 10 329. Saya merupakan mahasiswa angkatan tahun 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu dioda. Video ini juga dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Mekatronika. Oke, langsung saja. Jadi, pengertian dioda. Apa itu dioda? Nah, menurut pendapat saya sendiri, dioda itu merupakan komponen yang memiliki dua kutub yang bersifat semikonduktor dengan aliran listrik yang mengalir ke satu arah saja dengan menghambat arus dari arah yang berlawanan. Nah, bagaimana maksud dari penjelasan pengertian tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, simbol dari dioda itu sendiri berbentuk seperti tanda panah. Nah, ini sendiri ya. Nah, ini yang dibilang simbol dari dioda tersebut. Nah, kita lihat tanda arah panahnya itu ke kanan. Nah, di dioda itu sendiri memiliki dua kutub, yaitu anoda dan katoda di setiap ujung dari dioda tersebut. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi. Kita lihat ini arah tanda panah ini. Nah, ini menyatakan arus yang bisa lewat di dioda tersebut. Nah, misalkan tanda panahnya ke kanan, ini tanda panahnya ke kanan ini tanda panah ke kanan, berarti dia hanya bisa menerima arah arus dari kiri ke kanan, ke sana. Jadi jika ada arus dari arah kanan ke kiri, dari sini, maka dioda ini tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsi. Jadi dia hanya tertahan di sini. Dan juga di setiap ujung dioda itu memiliki anoda dan katoda yang berfungsi sebagai penyearahnya. Nah, penyearahnya. Nah, jika kita lihat di sini adalah bentuk dioda yang asli. Jadi penghambatnya ini dari sini itu merupakan bagian ini dan juga bagian ini, kabel ini merupakan anodanya dan sebelah sini juga merupakan katoda. Nah, mari kita lihat dari bentuk isi dalam dari dioda tersebut. Nah, kita sesuaikan gambarnya ya dengan yang gambar yang ini. Nah, jadi ini merupakan bagian dari anoda. Ini bagian dari anoda. Ini bagian dari katoda. Nah, di dalam dioda tersebut memiliki ion-ion. Nah, di bagian sini itu merupakan ion P+ atau proton. Nah, di sini. Ini merupakan ion neutron dan sini merupakan yang netral. Nah, anoda itu sendiri merupakan elektroda yang berfungsi sebagai penghubung dengan silikon jenis P. Nah, silikon jenis P itu ini ya, P+ ini, protonnya itu, di mana elektron yang terkandung lebih sedikit. Dan katoda adalah elektroda yang terhubung dengan silikon jenis N. Nah, ini merupakan silikon yang terhubung. Pertemuan antara silikon N ini dan silikon P ini, nah itu membentuk perbatasan. Nah, N netral ini disebut dengan P-N junction. Nah, jadi perbatasan. Ini merupakan perbatasan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi fungsi dari dioda itu merupakan sebagai
penyearah dari suatu rangkaian. Nah, biasanya dioda ini digunakan pada rangkaian elektronik, perabotan seperti TV, kulkas. Nah, kenapa dipasang dengan dioda? Yaitu sebagai penahan dari arus balik, yaitu seperti arus yang berlawanan mengarah ke arah diodanya. Nah, jika di suatu benda elektronik itu tidak ada dioda, maka alat elektronik itu akan cepat rusak karena tidak ada penghalang. Karena alat elektronik itu hanya bisa menerima dari satu arah arus saja, yaitu misalkan arah arusnya ke kanan, ya semuanya harus ke kanan semua. Nah, biasanya dioda ini digunakan pada rangkaian supply. Nah, ini merupakan rangkaian supply ya. Supply. Yang mengubah arus AC ke arus DC. Nah, dioda itu sendiri memiliki sumber tegangan yang sering disebut dengan forward voltage. Nah, ini merupakan forward voltage. Forward voltage. Nah, pokoknya semua rangkaian elektronik itu pasti ada sumber tegangan. Nah, misalnya di saklar itu merupakan sumber tegangan. Selanjutnya, dioda itu sendiri memiliki batasan untuk arah arus yang melewatinya. Jadi, arah arus yang bisa melewati dioda ini itu minimal 0,7 volt. Jadi, kalau misalkan ada arus yang melewati dioda ini, jika nilai arusnya di bawah 0,7, maka dioda ini tidak berfungsi. Nah, dioda ini berfungsi ketika ada aliran arus yang melewati itu sebesar 0,7 volt. Nah, berapa maksimalnya? Nah, itu tergantung dari nilai dari dioda itu sendiri. Karena di setiap dioda itu banyak macamnya. Untuk batas maksimal dari setiap aliran arus yang bisa lewat. Misalkan itu ada yang nilainya 200 volt. Berarti dia hanya bisa menerima arus di bawah 200 volt. Jadi kalau misalkan ada arus di bawah 200 volt, maka dia akan bocor. Contohnya seperti ini. Misalkan ada arah arus yang melewati dioda itu sebesar 200 volt. Nah, sedangkan diodanya itu juga 200 volt, maka dioda ini tidak akan bocor karena dia bisa menahan beban. Seandainya ada aliran arus yang besarnya 250 volt mengarah ke sana dan melewati dioda ini, maka yang terjadi adalah dioda ini tidak berfungsi atau kita bilang bocor. Diodanya bocor, tidak dapat digunakan. Nah, pada kasus ini biasanya orang-orang sering menyebutkan konsleting pada alat elektronik tersebut, sehingga alat elektronik tersebut bisa rusak. Nah, di sini rangkaian-rangkaian dioda itu dibagi lagi, ada forward bias dan reverse bias. Apa itu forward bias? Forward bias itu merupakan aliran arus yang searah dengan diodanya sendiri. Sedangkan kalau reverse bias itu merupakan aliran arus yang berlawanan dengan arah diodanya sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketahui bahwa kalau sumber tegangan itu ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, di setiap kutub positif dan negatif itu pasti yang memancarkan arus
duluan itu adalah dari kutub positif. Nah, misalkan ini berarti dia memancarkan arus ke atas, terus ke kanan. Nah, karena ini diodanya itu mengarah ke kanan, berarti dia dapat menerima arus dari sumber tegangan, sehingga dia akan jalan ke kanan, terus ke bawah, sehingga lampu akan menyala. Terus dia dari lampu sini dia akan turun ke kiri dan kembali lagi ke sumber tegangan. Nah, bagaimana dengan reverse bias? Nah, kalau di reverse bias itu dia dari sumber arah yang berlawanan. Misalnya contohnya seperti ini. Kita balik sumber tegangannya. Yang tadi awalnya yang positif di atas, sekarang yang positif di bawah. Nah, berarti kan sumber tegangannya akan memancar dari bawah, terus ke kanan, terus naik ke atas. Nah, karena dia lampu ini memerlukan adanya sumber arus yang berasal dari dioda, jadi dia tidak bisa menyala. Nah, jadi ini hanya lewat dari lampu sumbernya, terus ke kiri, dan tertahan dari dioda. Karena dioda ini hanya bisa menerima arus dari kiri ke kanan, dan di sini tertahan. Jadi rangkaian ini tidak berfungsi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mensimulasikan cara dioda bekerja. Pertama-tama kita memilih sumber tegangan dari arus DC. Sebenarnya bisa menggunakan arus AC, tapi saya lebih tertarik dengan arus DC. Nah, kita beri sumber tegangan arus DC, kemudian kita berikan beban sebesar 1 kilo ohm, kemudian kita beri dioda. Nah, ini diodanya. Kita putar. Nah, dan terakhir kita beri ground. Nah, ini groundnya. Jadi dari setiap fungsi-fungsi ini kita sambungkan. Dari sumber tegangan kita sambungkan dengan dioda, dari dioda kita sambungkan dengan beban, dari beban kita sambungkan dengan ground, dan dari ground kita sambungkan dengan sumber tegangan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat tadi sama ya, seperti penjelasan saya tadi, yang ini bentuknya, dia akan menyala. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah dia akan mengaliri arus apa tidak? Mari kita coba. Nah, dilihat di sini ada arus yang melewati. Jadi di sini dari sumber tegangan menuju ke atas, ke kanan, ke bawah, terus ke kiri, dan naik lagi. Nah, kita lihat bahwa ada arus yang dilewati, yaitu sebesar 312 mikroampere. Nah, jadi kalau misalkan dioda ini berfungsi, kita juga sebut dioda ini sebagai konduktor. Nah, bagaimana dengan reverse bias tadi? Nah, seperti ini, bagaimana? Kita ubah ya, kita matikan dulu. Kita ubah sumber tegangannya, kita balik. Nah, kita balik arah kutub positifnya ke bawah dan negatifnya ke atas. Nah, apakah yang terjadi? Apakah sesuai dengan penjelasan saya? Mari kita coba. Nah, kita lihat pada rangkaian reverse bias ini tidak ada arus yang mengalir karena arus tersebut tertahan di sini dioda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan, dia hanya bisa melewati dioda yang sesuai dengan arah alurnya saja. Jadi misalkan ini di atas, berarti dia pasti menyala. Nah, pada dioda ini kan tadi tidak ada arus yang mengalir, sehingga
dioda ini disebut dengan resistor tanpa batas. Mengapa disebut tanpa batas? Karena tidak ada arus yang melewati, sehingga dia hanya berputar-putar tanpa melakukan pergerakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dioda. Nah, jenis-jenis dioda yang saya jelaskan ini itu ada dua, dioda Zener dan dioda LED. Sebenarnya di jenis-jenis dioda itu ada 9. Namun pada video kali ini saya hanya berpatokan pada buku Introduction to Microcontroller and Measurement System. Nah, di buku tersebut dia hanya menjelaskan 2 jenis dioda saja. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dioda Zener. Nah, dioda Zener adalah salah satu jenis dioda yang dibuat dengan cara tertentu sehingga bisa bekerja pada rangkaian reverse bias. Karena karakteristik pada rangkaian bias balik berbeda dengan dioda biasa. Namun, pada rangkaian bias maju, karakteristik dan fungsinya sama seperti dioda biasa. Nah, jadi di dioda Zener ini dia bisa menerima dua arus yang berbeda dari arah yang berbeda. Jadi dia bisa menerima arus dari sini dan dia bisa menerima arus dari sini. Nah, karena di sini ada penahannya. Penahan untuk menghalau terjadinya arus pendek listrik. Jadi dia ada penghalangnya, istilahnya tamengnya lah, biar tidak terjadi kebocoran pada dioda ini. Pada umumnya juga, dioda Zener ini dipasang secara terbalik sesuai dengan prinsip reverse bias dan berfungsi sebagai voltage regulator atau pengatur tegangan. Karakteristik ini menjadikan mereka kandidat yang baik untuk membangun regulator tegangan sederhana, karena mereka dapat mempertahankan tegangan DC yang stabil dengan adanya tegangan supply variabel dan beban variabel. Untuk menggunakan dioda Zener dengan benar dalam sebuah rangkaian, dioda Zener ini harus dibiaskan terbalik dengan tegangan yang disimpan melebihi tegangan rusaknya. Tegangan keluaran dari sirkuit volt dipertahankan atau diatur oleh dioda Zener pada tegangan Zener lainnya. Bahkan saat arus mulai berubah di dioda Zener, tegangan ini akan dikeluarkan secara relatif konstan. Sempitnya rentang tegangan tangan untuk perubahan arus yang diberikan adalah ukuran regulasi tegangan rangkaian. Jika tegangan input dan beban tidak banyak berubah, sirkuit ini efektif dalam memperoleh nilai tegangan DC stabil dan lebih rendah dari sumber, meskipun tidak baik. Nah, jadi penggunaan dioda Zener ini digunakan pada alat-alat elektronik yang terkadang suka mengalami arus turun naik. Jadi penggunaan dioda Zener ini pada rangkaian alat elektronik itu sangat baik karena bisa menahan arus naik turun yang tidak stabil. Selanjutnya adalah LED, dioda LED. Nah, ini adalah bentuk gambaran dioda LED, sketsanya. Nah, ini bentuk dioda LED-nya. Oke, mohon maaf, ini adalah bentuk gambaran dioda LED jika digambarkan, dan ini bentuk aslinya. Nah, pada dioda LED ini memancarkan foton saat bias maju. Kutub positif atau anodanya biasanya lebih panjang dari 2 kabel. Dioda LED ini biasanya terbungkus dalam bahan plastik berwarna yang meningkatkan panjang gelombang yang dihasilkan oleh dioda dan terkadang membantu memfokuskan cahaya yang menjadi sinar. Intensitas cahaya berhubung dengan jumlah arus yang mengalir melalui perangkat. Dioda LED ini diproduksi untuk menghasilkan variasi warna seperti merah, kuning, dan hijau. Tapi warna tersebut merupakan harga yang sedikit mahal dan terlalu umum. Penting untuk diingatkan bahwa sebuah dioda LED memiliki penurunan tegangan sebesar
1,5 volt hingga 2,5 volt. Ketika bias maju, agak lebih dari sinyal silikon dioda kecil. Hanya butuh beberapa miliampere arus untuk menyalakan dioda. Penting untuk memasukkan serial resistor pembatas arus dalam rangkaian untuk mencegah arus maju berlebihan yang bisa cepat menghancurkan dioda. Jadi, dioda LED ini tidak bisa menerima arus yang sangat besar karena dia itu digunakan pada alat elektronik yang arusnya hanya kecil gitu loh, nggak bisa menerima arus yang banyak. Jadi ketika dia menerima arus yang banyak, dia akan rusak. Nah, menerima arus tidak boleh lebih besar. Nah, biasanya ini sering digunakan pada remote. Nah, kalau kalian perhatikan di ujung remote itu ada yang lampu seperti ini. Nah, itu merupakan dioda LED. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal. Ini merupakan contoh soalnya. Tentukan resistansi DC dari dioda berdasarkan kurva gambar di bawah ini. Ada nilai arus D sama dengan 2 mA, arus D sama dengan 20 mA, dan volt D sama dengan min 10 volt. Nah, jadi kita coba kerjakan. Nah, kita ketahui ada rumus seperti ini. Jika ingin mengetahui nilai V, berarti kita harus mengalihkan nilai I dengan nilai R. Nah, jadi kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor A itu berarti nilai I sama dengan 2 mA. Jadi kita harus lihat dulu pada grafik ini, di mana nilai I sama dengan 22 ampere. Nah, nilai 2 ampere itu di sini. Nah, nilai 2 ampere ini berpasangan dengan nilai volt 0,5. Nah, jadi kita untuk mengetahui nilai voltnya itu, kita harus melihat dari gambar ini. Karena kita sudah kita berikan soal yang menyatakan nilai V itu di sini dan nilai itu di sini. Langsung saja kita masukkan. Berarti ini nilai V-nya sudah kita ketahui. Berarti rumusnya jadi seperti ini ya. Karena kita ingin mencari R, R sama dengan V per I. Nah, jadi sebentar. Jadi kita langsung mengerjakan saja. Yang nomor A, kita ketahui I-nya adalah 2 dan V-nya adalah 0,5. Nah, jadi langsung kita kerjakan. Nomor A, kita mencari R sama dengan V per I. V-nya itu 0,5 per I-nya 2. Jadi hasilnya adalah 250 ohm. Nah, kita lanjut mengerjakan soal nomor B. Ya, nomor B itu sama seperti cara nomor A. Jadi tinggal kita masukkan saja R sama dengan V per I. Nah, kita diketahui di sini I-nya adalah 20 mA. Kita lihat ini 20 mA, pasangannya adalah 0,8. Jadi tinggal kita tulis saja sama dengan 0,8 dibagi dengan I. I-nya itu tadi 20. Maka hasilnya adalah
40. Lanjut kita ke soal nomor C. Nah, di soal nomor C ini yang diketahuinya itu berbeda. Dia diketahuinya P. Tidak perlu khawatir, itu caranya sama seperti A dan B. Kita tinggal melihat nilai P-nya adalah min 10. Oh, berarti min 10 itu di sini. Langsung saja kita mencari pasangannya I. Ya, I-nya itu di sini. Kita mengikuti garis ya. Nih, I-nya itu min 1 mikroampere. Nah, jadi kita masukkan saja ke rumus R sama dengan V per I. Nah, V-nya itu tadi nilainya adalah min 10 per min 1 mikroampere sama dengan 10 mikro ohm. Oke. Jadi ini merupakan cara penyelesaian untuk mengerjakan soal nomor 1. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, menjelaskan nomor 2. Ya, ini soal nomor 2. Kita langsung saja. Nah, pada soal nomor A itu dia meminta resistansi AC pada ID sama dengan 2 mA. Yang kedua itu resistansi AC pada ID sama dengan 25 mikroampere. Dan yang C itu perbandingan dengan nilai DC, nilai resistensi DC. Nah, ini berbeda dengan cara yang sebelumnya ya. Untuk nomor A, kita langsung saja kerjakan. Nah, untuk mengerjakan soal nomor A, kita harus mencari delta dari setiap rumus. Jadi misalkan tadi kan rumusnya adalah R sama dengan V per I. Nah, pada soal yang AC ini kita harus mencari deltanya. Jadi tidak seperti ini. Jadi kita untuk mencari R-nya itu sama dengan R sama dengan delta V per delta I. Maaf, tulisan saya agak jelek karena saya menggunakan mouse, jadi agak kesulitan untuk menulisnya. Nah, kita kerjakan soal nomor A. Nah, di nomor A, kita sudah ketahui nilai I-nya itu sebesar 2 mA. Nah, kita tinggal lihat lagi di tabel. Nilai 2 mA itu di mana? Nah, nilai 2 mA itu di sini. Jadi, sesuai dengan rumus, tadi kita harus mencari nilai deltanya. Nah, jadi delta I sama dengan delta I. Berarti untuk mengukur nilai delta itu harus ada yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nah, untuk mencari nilai deltanya itu kita harus melihat dari tabel dari grafik ini. Jadi kita ketahui tadi nilainya 2. Nah, untuk menghitung deltanya kita harus melihat garis ini. Garis yang melengkung ini. Nah, ini dia pada bagian atasnya menunjukkan titik koordinat berapa. Nah, di sini kan pas kebetulan atasnya itu dia menunjukkan koordinat 4 dan yang bawahnya itu 0. Jadi untuk deltanya sendiri sama dengan 4 dikurangi 0. Jadi jawabannya delta I-nya 4. Nah, sekarang kita harus cari nilai delta V. Sama tadi seperti caranya cara mencari delta I, kita harus mencari dulu nilai V-nya dulu.
Nah, di sini nilai V-nya adalah 0,7. Nah, di atas 0,7 ini adalah yang ini adalah 0,76. Jadi kita tulis 0,76 dikurangi dengan yang bawahnya itu 0,65. Ini 0,65. Jadi jawabannya itu sama dengan 0,11 volt. Oh ya, ini satuannya miliampere ya. Nah, jadi tinggal kita tulis saja rumusnya. R sama dengan delta V per delta I sama dengan delta V-nya sama 0,11 per 4. Jadi jawabannya adalah 27,25. 27,5. Tadi saya bilangnya 27,25. Satuannya adalah ohm. Nah, selesai nomor A. Selanjutnya nomor B. Ini nomor A sudah. Nomor B, caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu nilai delta I-nya. Nah, kita hapus dulu biar lebih mudah. Kehapus semua. Ya sudah, tidak usah. Berarti delta I dari 25. Nah, kita lihat nih, 25 kan di sini nih. Terus garis koordinat yang terlihat di atas adalah 30. Berarti kita tulis 30 dikurang dengan di sini yang terlihat adalah 20. Jadi 30 kurang 20 sama dengan 10 miliampere. Selanjutnya ada delta V. Delta V sama dengan delta V dari 25 ya. Nih kita turunkan delta V-nya adalah 7,9, berarti ini sama dengan 0,8 dikurangi dengan 0,78 sama dengan 0,02 maksudnya 0,2 volt. Nah, jadi tinggal kita masukkan ke rumus. R sama dengan delta V per delta I sama dengan 10 miliampere dibagi 0,02 volt sama dengan 2 ohm. Nah, selesai soal A dan B. Nah, ini saya hapus ya untuk mengerjakan soal ini biar terlihat. Nah, untuk menghitung soal nomor C itu kita harus mengerjakan mencari nilai I, ide-nya sama seperti nomor A dan B. Namun kita menggunakan cara seperti tadi nomor 1 ya. Untuk mencari nilai resistor AC-nya itu kita menggunakan cara menggunakan resistor DC. Sama seperti yang tadi kita soal pertama, saya langsung saja. Berarti nilai resistor DC untuk
ID sama dengan 2 miliampere adalah langsung saja RD sama dengan P per I. Jadi ini 0,7 per 2 sama dengan 350 ohm. Selanjutnya yang untuk I sama dengan 25, P per I sama dengan 0,79 per 25 sama dengan 31,62 ohm. Nah, ini kita sudah ketahui nilai resistansi setiap rangkaian DC. Jadi perbandingannya untuk nomor A, kalau jadi ini AC RAC banding RDC. Ini untuk soal nomor A berarti 2,7,5 berbanding 350 ohm. Untuk nomor B, RAC berbanding RDC. Jadi nilainya 2 ohm berbanding 31,6 2 ohm. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung resistansi jika ingin mendapatkan nilai yang lebih besar, maka menggunakan nilai DC, dan jika untuk mendapatkan nilai yang terkecil, maka gunakanlah rangkaian AC. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila penjelasan saya terdapat kesalahan karena saya masih belajar di sini, dan semoga yang menonton ini dapat mengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.